Dodi ya. Kita Iya. konsul dengan Pak Pak Dodi, dengan Pak apa Pak Edi. Beliau mau ngerilis pertemuan kita dengan konsultan ya. Rencana sih minggu ini sebenarnya. Tapi saya minta waktu untuk kita koordinasi dulu karena kita belum pernah koordinasi mengenai tawaran ini. Hanya itu dari ITS Bu Haji Yanti. Lah ini mungkin panjenengan kenal nanti, mungkin bisa ditanyakan lebih jauh di grup ya mengenai konsultannya itu siapa gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah setelah mereka Pak Edi berikan informasi yang dalam bentuk proposal ke kita, terus apa yang menjadi respon kita gitu. Apakah ini bisa go or no go dengan kita? Kalaupun go itu bentuknya usulan kita seperti apa? Kalaupun seandainya non sewu misalkan harus no go ya itu alasan argumentasi saya kita seperti apa sehingga tidak gantung itu aja. Jadi persepsi saya proyek ini akan seperti turnkey project sepertinya. Terus kemudian yang kedua ini durasinya adalah cukup lama dan yang ketiga pihak konsultan ini infonya juga ingin membangun apa namanya peralatannya ya. Terus yang keempat eh, yang paling krusial ini menurut saya juga di masalah pendanaan karena ini kan apa semacam investasi gitu ya yang dilakukan oleh kita nanti kemudian diserah terimakan di tahun tertentu kepada pihak si eh, pem pem anu ya pemprov atau pemkap ya sebagai pihak yang memiliki proyek ini di Bali gitu. Hanya ini saya rasa Mas Malik bisa mempertanyakan karena dia pernah kecimpung sama Mbak Sukma dan Mas Zulmi ya terkait dengan PLTSA Pak Bambang. Jadi langkah-langkahnya seperti apa sih yang harus kita dapatkan awal, kenapa harus dengan orang ITS ini? Karena kalau ini menyangkut instansi ya saya eh, bicara ini worth it. Tapi kalau ini perorangan dari ITS, berarti kan bukan mengatasnamakan ITS, gitu loh, Pak Bambang. Mungkin si Pak Malik bisa menanyakan ya. Monggo Mas Malik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya ada beberapa hari ya, saya bertelepon dengan Singapore Enterprise yang dulu sempat menyokong kita terkait dengan investasi PLTSA ataupun yang terkait dengan energi baru terbarukan. Waktu itu masih ada beberapa pilihan ya, kita mau untuk yang eh, panas bumi, terus ada PLTSA, mereka siap support. Dan beberapa kali kita Zoom meeting sama investor Singapura dan waktu itu yang terakhir tuh Hong Kong gitu. Langsung dengan eh, decision makernya, artinya dengan perusahaan yang terkait. Dan tempo hari kita pakai benderanya Nur Energy. Jadi kita kerjasama dengan Pemda atau Pemkap atau provinsi di mana nanti berkelanjutannya kita kerjasama juga dengan perusahaan yang ditunjuk. Cuma waktu itu mereka menawarkan adalah investasi murni tempo hari. Jadi artinya 100% itu dari mereka gitu. Dan kita ini sebagai penghubung, artinya secara perusahaan rekanan dari mereka untuk berinvestasi di Indonesia, begitu Pak. Pertanyaan atau statement dari Bu Berlian terkait dengan teknik dan sempat beliau itu juga menanyakan, Pak, di mana Balinya? Saya bilang di Kertalangu dan apa gitu ya. Dan ternyata dari Singapore Enterprise itu udah melakukan apa namanya approachment ke pihak Pemprov yang di sana, khususnya DLH. Nah, beliau itu udah Pak, kita udah pernah melakukan. Cuma permasalahannya itu eh, apalah istilah bahasanya Ostelker ya, Mas Dodi Hot- ya, Hostelker, betul. Ostelker ya. Itu Ya, kejauhan Pak, itu dibuangnya ke Jawa tempo hari Osteker begitu. itu apa Pak? Osteker Pak. Nggak ngerti ya. Hostelker itu di luar jangkauan pengawasan mereka, Pak Bambang. Oh, iya, iya.
Oke, Nah, lanjut. itu di Jawa. Kalau itu Pak di Jawa terus terang kita nggak mampu karena apa? Itu biayanya terlalu terlalu tinggi. Oh, mahal Beliau ya. ngomong seperti itu. Dan terakhir adalah kapasitas waktu itu ditawarkan kurang lebih 450 ton. Memang untuk TPST, tempat pembuangan sampah terpadu yang ditawarkan itu. Beliau juga menanyakan mengenai berapa tipping fee-nya, lalu itu hasil resultnya nanti menjadi apa, begitu kan. Nah, terus dia tanya tuh, apakah ini udah ada hasil ininya Pak? Apa namanya? Apakah udah ada konsultannya? Saya sih bicara ya udah pastinya ada Bu, dikarenakan apa? Secara resume ini udah ada gitu kan. Udah ada resumenya. Berarti kalau resumenya ada, secara konsultannya kan pastinya sudah bisa merancang, menghitung dan lain-lain. Ini yang kita tanyakan begini Pak. Ini yang membutuhkan ini kan harusnya kan Pemda ya, Pemda. Terkait dengan Pemda ini Pemkap mana gitu kan. Yang jelas kita mesti tanya ini Pemkap mana. Kalau Bali ini kan luas nih, ini masuk ke kabupaten apa gitu. Dulu kita pernah menjalankan misi ini, kita sampai ke Lombok, sampai ke Muba, Musi Banyu Asin, itu daerah tertinggal listrik itu. Sampai dengan Probolinggo. Nah, kaitan dengan itu, ada 2 tempat yang kita kunjungi waktu itu. Bu Sukma juga udah tahu ya, kita diundang sama bupatinya sana ya, Bu ya, Lombok Timur ya. Waktu itu kita kumpulkan kepala dinas. Memang diakomodir benar-benar tuh sama bupati terkait. Khususnya waktu itu Probolinggo ya. Jadi Probolinggo dikumpulkan kepala dinas, kita menghadap, kepala dinas melakukan rapat koordinasi ke desa-desa terkait berapa jumlah sampah terkumpul per hari. Nah, memang waktu itu nggak banyak sih Probolinggo itu kalau nggak salah per harinya 60-80 ton lah kurang lebihnya. Itu satu Probolinggo, Pak. Paling maksimal kalau lagi rame itu 120 ton. Nah, itu kita mesti tanya detil dulu Pak ke Pemkap. Itu terkait dengan 900 ton per hari itu apakah data real atau sekedar ilustrasi mereka karena harusnya itu dipakai acuan data itu dipakai dari bukti otentik tiap hari terkumpul kan begitu. Nah, yang kedua itu nanti menghasilkan apa? Tipping fee kalau yang kemarin kan udah jelas tuh. Nah, secara posisi adalah nanti PT Inti ini sebagai apa gitu kan? Kalau saya melihat kan nanti kan kita bawa rekanan tuh dari investor yang diberikan nanti kewenangan yang di sana. Nah, posisi inti ini sebagai apa? Seperti itu kan. Lalu kaitannya dengan tim dari ITS yang menjadi konsultan, apakah sudah melakukan kajian terkait dengan feasibility study yang ada di sana? Begitu. Misal dari jarak tempuh sampah pengumpulan sampai ke TPA gitu. Lalu berikutnya juga begini, ada kendala waktu itu di Probolinggo maupun yang di Lombok Timur. Kaitannya dengan pengumpulan sampah ini tidak maksimal dikarenakan salah satunya adalah eh, kendaraan angkut yang mereka punya keterbatasan. Kadang mereka minta ke investor, aku tolong dong dibantu mengenai kendaraan angkut, kalau enggak ini enggak maksimal. Nah, pengumpulan sampahnya itu menjadi kendala kalau nggak ada yang mumpuni lah, istilahnya seperti itu. Lalu terakhir itu bilang begini, kalau Bapak coba berdiskusi dengan DLH-nya seperti apa? Apakah itu alat mesin dan lain-lain itu dari mereka, kita sebagai investor saja, atau 100% kita yang berinvestasi? Coba ditanyakan. Kalau misalkan memang kita yang berinvestasi, nanti kita siapkan
semuanya dari DLH maupun dinas terkait yang ada di sana ini memberikan data yang akurasi. Artinya secara konsultan yang ditunjuk ya, seperti itu. Atau kita hanya terlibat secara investasi saja dan yang lain-lain pengelolaan yang dimaksud oleh artinya perusahaan yang ditunjuk untuk membangun, merancang seperti itu. Mengenai apa seperti apa dan bagaimana peran kita ya di PT Inti dan selanjutnya tadi, Biru menurut mobil saya T. itu diusulkan aja Pak, nanti memang diusulkan pada saat pertemuan dengan pihak konsultan, karena mau dilirik dulu dengan pihak konsultan dulu Pak. Setelah itu baru dengan pihak si pihak si owner project apa namanya tadi, lingkungan hidup DLH, Dinas DLH Lingkungan Hidup, Pak. DLH Dinas Lingkungan Hidup. J, itu Pak. Nah, kemudian mengenai pendanaan Pak Malik, saya mau klarifikasi. Itu dengan cerita Bapak tadi, kira-kira masih berminat nggak Pak untuk kalau kita ajak dengan proyek ini melalui kita ya? Kan tadi beliaunya sudah dengar tuh, Bu siapa namanya? Sama Bu Pak tadi, Bu Berlian ya, Bu Berli. Bu Berlian. Nah, Berlian. Nah, ini kira-kira possibility-nya gimana Pak? Karena kan ini jadi yang krusial. Kalau ini nggak ada ya, mungkin kita nggak bisa lanjut gitu loh Pak. Yang jauh. Jadi kalau perusahaan secara investasi murni, Pak, itu pakai perusahaannya langsung gitu, Pak. Tapi kalau misalkan secara investasi terpisah, hanya uangnya aja, beliau bilang itu nanti saya carikan, Pak, investornya. Begitu. Kan kebetulan Singapore Enterprise ini kan Kadin ya, artinya perusahaan semacam Kadin yang ditunjuk resmi oleh Singapura. Jadi perkumpulan Ya, pengusaha-pengusaha yang oke. ada di Singapura. Yang memungkinkan dulu yang seperti apa gitu kita ajukan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Sebagai enterprise juga nggak masalah kan? Tentunya loh ya. Kita Iya, minta seperti itu gitu, kita ajukan Pak. Mungkin yang ya, paling 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 siap menurut Pak Buber lihat kan kalau sebagai enterprise ya Pak ya. iya Pak. Makanya begini, sebelum kita lanjut ya kan, Iya. beliau menyarankan kita itu bertanya semaksimal mungkin yang di sana itu maunya seperti apa, Ya, gitu. makanya itu pertemuan dengan konsultan dan PLN itu kan jadi krusial Pak ya. Ya, Ya, Duh, DLH kok kira-kira PLN, sorry DLH. kira-kira begitu Pak. Kita Ya. kan benturannya Tapi intinya masih open ya. Beliau siap Pak ya. Poinnya siap itu Pak, ya. siap, Siap, siap. oke, oke. Itu emang rekanan lama kita Pak. Itu tahun berapa kita udah hubungan tuh 2000 berapa ya Bu Sukma ya? Kita tahun berapa ya? Dia itu 2000. mediator ya Pak? Mediator vendor atau gimana Pak maksudnya Pak? 2018. Singapore Enterprise itu dia itu semacam kadinnya Pak di sana. Loh, Dia gubernur itu mengakomodir. orang Indonesia di sana tuh maksudnya gimana Pak Nyesel? Jadi gini, kan ada nama Singapore Enterprise itu Iya. kan ada kepalanya bagian Asia Pasifik dan lain-lain Iya, 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 untuk iya. pengembangan dari misal investor Singapura ke pengembangan keluar. Iya. Jadi dia itu mengakomodir pengusaha-pengusaha yang di dalam negerinya Singapura untuk bisa berinvestasi di luar negeri. Nah, ada yang di bagian Asia Pasifik, itu kepalanya siapa Oh, gitu jadi kan. gubernur ini orangnya Jadi Bu Berlian ini adalah representatif, Singapore Enterprise tadi Pak ya. ya beliau ini Dia representatif representatif di Indonesia. Ya, Pak. untuk di Indonesia Pak, Di Indonesia Pak khususnya ya. Indonesia. Oke, oke, oke. Kan Oke, dia ini clear Pak. jabatannya sekarang senior business development Pak untuk Indonesia ya. Sip, ya. Iya. Jadi di atasnya Baik, nanti Pak. itu ada yang untuk Asia Pasifik itu si Mister siapa atau Orang Miss siapa. Indonesia tapi Pak ya, beliau Pak ya. Ya, Orang Indonesia Pak ya. Orang Indonesia aja. Orang Indonesia, representatifnya. Iya, iya. Cuma Oke. ya bahasanya udah kayak ini Pak, China Singapura modelnya. Sebaiknya konsultan ini dimatangkan dulu, karena dari situ kita akan tahu berapa anggarannya, dan pasti investor kan akan tanya anggarannya berapa kita untuk investasi di situ. Dan seperti apa bentuk proyeknya. Kebetulan saya juga punya jalur ke Kadin Cina. Nah, ya toh.
Saya tunggu Mantap itu. anggarannya aja. Mereka pasti akan tanya seberapa kita menginvestasi Mantap itu itu. berapa nilai anggaran dan seperti apa bentuk proyeknya. Pak Monggo, Dodi itu punya yang profil Pak Dodi. Pak Bambang atur ketemu dulu dengan pihak konsultan. Siap, Betul, siap. betul, Pak. Ini memang sudah mau di sini. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Rencana Pak sih minggu Bambang, ini gitu. aku ini ya kasih masukan satu ya. Mereka Ya, investasi sebenarnya nggak ribet sih. Dulu itu ya, kita bukan mereka nggak ribet, langsung kita Zoom meeting. ya, Jadi siap, pertanyaan mereka adalah kuota sampah itu realnya berapa? siap. Ya, Lalu yang kedua mengenai perizinan, apakah ini sudah melalui mekanisme perizinan yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Kan siap, begitu. siap. Perizinan mereka bisa diperlunak gitu ya. Artinya jangan dirut-rutin lah. Terus yang Ya, ya, kedua ya, itu yang kaitan dengan kuota. ya, ya. Lalu paling enggak nanti perusahaan inti nanti kerjasama dengan mereka, gitu kan? Siap. Jadi Ya, pihak inti nanti ini ada di tengah. Posisinya adalah sebagai apa namanya perusahaan yang ditunjuk oleh Pemprov investor. Oh, mantap banget ya. dan ini sebagai penghubung ke investor. Jadi posisi tengah Pak. Siap, Nanti siap, ya, dari kita ini mau minta bagian berapa dengan mereka. Yang jelas kan ya, pasti udah ada ya, ininya kan, ya, pricingnya kan. ya. Jadi nanti gini Pak Malik, punten. Hasil diskusi ini kita bikin Pak, bikin skema, ya. Nanti kita bikin skema, posisi itu di mana, posisi konsultan di mana, posisi vendor di mana, dan DLH di mana. Ini perlu kita bikin skematisnya. Nanti saya coba kita oret-oretan ya Pak ya. Nanti kita tampilkan, lah nanti dibuatkan skemanya untuk kita buat rapat dengan pihak konsultan seperti usulan Bu Aja tadi. Memang itu krusial itu dengan konsultan karena itu menjadi pintu masuk kita. Ya Bu Aja ya, pintu masuk kita untuk langkah selanjutnya karena dia yang sudah ditunjuk oleh pihak DLH. Ya gitu ya kira-kira ya. Lah, Ya kurang lebihnya begitu. tawaran dari pihak si Punten. Ya, tawaran dari pihak si Pak Dodi sudah minta sebenarnya minggu ini ya Pak Dodi, Pak Edi ya. Minggu ini ya Pak Dodi ya. Ya, Rencananya betul. tapi ini beliau juga sudah WA di grup, monggo diperiksa masing-masing lah kita tanggapi kapan kita sanggupnya dengan pihak konsultan kira-kira. Nyun sewu. Terus Dan Pak tawaran apa? dipastikan lagi Pak, Apakah itu summiting atau apa? Ya. dipastikan lagi Pak Bambang kaitan dengan kemarin Bu Berlian bicara itu dia udah melakukan kunjungan ke sana, terus kaitan dengan sampah produksi kemarin 450 ton, Iya, sedangkan yang tercantum di kita itu kan 100. antara 800 900 tuh. Oh, Nah, 900 ini. nah itu kita minta data akurasi kaitan Iya, itu dengan kan nanti di pertemuan nanti kan Pak ya. Kan nanti ada konsultan yang sudah bicara sama pihak DLH tentunya kan Pak. Kan dia ditunjuk oleh DLH konsultan itu Pak. Betul ya, iya. Bu Aja ya. Halo, Bu Jadi Aja jangan ada tidur Bu Aja. jadi Bu ada Aja tidur gini ini. Pak, ada minimum kapasitas produksi yang mereka bisa tampung. Iya, Kalau iya. Kevin Jagger itu kan Singapura ya, artinya secara perusahaan mereka bisa memproduksi sampah harus minimal 800 ton per hari untuk produksi Iya, iya. minimal. Iya, Nah, teknologi Jerman tempo hari Lagenburg minimal itu harus 1000 ton per hari. iya, Tapi iya, kan iya. memang ini kan tujuannya beda, ini penghasil listrik kan begitu. Iya. Jadi 800 kalau nggak salah kemarin mereka menghasilkan Iya, Pak. 10 Jadi megawatt. Pak Malik punya sewu. Pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi kan tentunya akan bisa terjawab pada saat pertemuan ya Pak ya. Oke. Iya Pak, Nah, itu dielaborasi. Kalau Bu sudah cukup Bendara. sekarang Pak Dodi, monggo. Ya, saya sama dengan Bu Yanti sama Mas Malik. Intinya kita perjelas dulu di awal, Pak Bambang. Skema, mekanisme, yang paling penting adalah resume ya. Dan visibility study-nya mereka. Itu. Ya, Jadi kaitannya kalau kita bicara angka, ya saya rasa itu ikuti nantinya Pak Bambang. ya. Itu Supaya Pak, jadi kita gimana? intinya kan produksi sampah itu Pak ya. Jadi Iya, misal Ketalangu dan apa itu daerah mana gitu ya. iya, Ya, iya. Nah, mesti diperhitungkan mengenai jarak Pak. Iya, iya. Biasanya
perhitungan mengenai jarak. Ini kan adanya di pinggir ya, bukan di Denpasar Kota atau Kabupaten Iya, Tuban tuh, iya, yang produksi sampahnya kan besar. iya. Ini mesti diperhitungkan mengenai jarak Iya, tempuh. jarak segala macam betul itu, Pak. Ya, Jarak itu masuk tempuh dalam misalkan hitung-hitungan nanti. daerah penunjang, apakah kurang lebih 800-900 ton per hari itu cakupannya hanya di satu kabupaten, ataukah ada penunjang dari kabupaten lain. Kalau Ya, dari ya, kabupaten lain, mereka kita mintakan diurus terkait dengan integrasi korporasi antar kabupaten. Jadi kabupaten A dengan kabupaten B ini harus berintegrasi dulu, Pak. ya, Percuma kalau misalnya ini nggak disokong dengan kabupaten yang lain, kemungkinan besar untuk suplai sampahnya akan kurang. Terus yang kedua, pastikan mereka pasti minta tipping fee juga nih, kaitan dengan biaya angkut. ya. Karena apa? Satu, dari kendaraan, solar, maupun tenaga angkutnya yang mesti diperhitungkan. Pasti mereka minta itu, Pak. Gitu. Itu Ya yang nanti. menjadi PR-nya konsultan untuk Hmm. buatkan FS-nya. Ya, sementara itu ya poin-poinnya. Ini kan sudah direkam sama Pak Dodi ya Ampun, Pak. tadi ya, Pak. Wah, mantap Pak Dodi ini. Rekorder tenan. Weh, nanti Kalau rekam kita diskusi di grup ya Pak Dodi dan Pak Malik ya. Ya, Pak Iya, Bu Ya, Jayanti. ya, Ya, siap, iya, semangat ya. Tetap siap, semangat kan? siap, ya. Iya. siap. Rodok Ada yang greges ya, ada yang Pak.